dulu ya. Oke, bisa di next untuk BB Lips kali ini. PowerPoint-nya, oh, itu kan PowerPoint-nya ternyata ini ya, beda beda tipe, jadi tulisannya ke bawah ya itu. Coba coba di next lagi Kak. Mau lihat dulu. Di next dulu. Tulisan besarnya jadi ke bawah-bawah gitu ya. Coba next lagi Kak. Next lagi Kak. Sebentar ya teman-teman, kita lihat dulu takutnya ada uh, malah tulisannya ini jadi ambiar ya teman-teman. Coba di next lagi Kak. Oke, oke. Berarti cuma judul aja ya tadi ya yang ini ya, yang agak ngawur. Oke. Ya udah nggak apa-apa kalau untuk judulnya aja. Oke, kita mulai dari tadi yang awal yaitu intro dulu ya, perkenalan dulu gitu ya. Nah, teman-teman di sini pasti sudah pernah dengar BB glow kayak gitu ya. Kalau BB glow kan itu biasanya di wajah ya, di kulit wajah. Nah, ini adalah BB lips. BB lips itu adalah treatment yang dimana si mesinnya itu atau alatnya itu menggunakan dermapen sama seperti dengan BB glow. Lalu tapi di sini diterapkannya adalah di kulit bibir kita kayak gitu ya. Dan tujuan utamanya yaitu membuat bibir tampak lebih penuh, cerah dan sehat. Dengan dilakukan dengan cara pengaplikasian serum dan pigmen warna ke lapisan kulit yang paling atas ya teman-teman ya. Dalam kedalaman aplikasi pigmen ini berkisar kurang lebih 0,15 hingga 0,25 mm saja. Jadi tidak sedalam sulam ya. Kalau teman-teman pernah dengar sulam bibir, itu kurang lebih sulam bibir itu kan dengan alat yang sama, bisa pakai alat dermapen, bisa pakai alat sulam juga, kurang lebih sama. Namun bedanya adalah di si jarumnya gitu ya. Kalau untuk BB lips ini dia menggunakan jarum nano atau jarum yang paling kecil. Oke, lanjut Kak. Nah, di sini kita akan lebih membahas ke manfaat ya. Nanti manfaat dari si BB Lips itu sendiri apa saja sih kalau misalnya teman-teman belum paham ya. Di sini ada gambar before after setelah pengerjaannya. Jadi BB Lips ini dapat melembabkan, menutrisi dan meregenerasi kulit bibir. Selain itu, perawatan ini juga dapat mengatasi bibir yang sering kering pecah-pecah. Lalu kalau misalnya si treatment si BB Lips ini dia pengulangan 3 sampai 6 kali sesi, warna bibir akan terlihat cerah dan pinkis-pinkis secara alami kurang lebih sampai 6 bulan. Jadi warna warna bibirnya itu tidak seperti merah banget seperti ini. Ini kan merah awal ya. Nanti kalau misalnya sudah sesi ketiga atau sampai ke 6 kali sesi perawatan BB Lips ini, dia akan uh, warnanya tuh akan lebih cerah, si bibirnya itu akan lebih cerah, akan lebih apa namanya pinkis-pinkis dan kayak glowing gitu si bibirnya. Jadi kelihatan seperti bibir yang sehat kurang lebih sampai 6 bulan ke depan gitu ya. Lanjut. Nah, sudah teman-teman udah tahu tadi manfaatnya apa aja. Sekarang kita bahas di perbedaan karena kemarinnya di grup juga suka banyak-banyak yang tanya ya. Ini perbedaan atau persamaan BB lips apa sama sulam bibir gitu ya. Nah, kalau yang persamaannya itu sebenarnya mengembalikan warna lebih natural, itu persamaannya. Jadi persamaannya adalah mengembalikan warna atau menambah warna ya. Itu persamaan. Nah, untuk perbedaannya di sini sangat jauh beda ya. Untuk BB lips sendiri yaitu mengisi dan mengembalikan warna natural bibir. Dan warna ini bersifat sementara, tidak bertahan bertahun-tahun tidak ya. Lalu
Untuk si BB Lips ini bertahan hanya waktu kurang lebih 1 sampai 2 minggu saja. Itu warna yang di awal, warna yang kayak tadi ya, yang agak merah kayak gitu, itu kurang lebih 1 mingguan lah ya. Lalu namun jika dilakukan 3 sampai 6 kali sesi, 6 kali perawatan, maka warna bibir akan terlihat pink alami. Lalu dari segi proses pengerjaannya, untuk BB Lips ini menggunakan jarum nano, jarum 24, pin 24, pin 36 atau pin 42 bisa. Lalu sehingga tidak menimbulkan rasa sakit sama sekali karena dia kedalamannya hanya kurang lebih 0,15 sampai 0,25 saja. Nah, untuk sulam bibir perbedaannya apa? Kalau sulam bibir tidak hanya mengisi warna saja, tapi kalau sulam bibir dia membentuk struktur bibir. Jadi kalau misalnya ya, si bibirnya maaf misalnya sebelah kanannya itu agak naik, sebelah kirinya agak turun. Kalau sulam bibir dia bisa digambar simetris. Jadi bentuk bibirnya bisa digambar simetris kayak gitu ya. Karena kalau sulam bibir ini dia kan prosesnya menggambar atau kita membentuk sebuah pola. Nah, itu adalah sulam bibir. Lalu kalau misalnya sudah digambar, dibentuk, baru dikasih warna, itu namanya sulam bibir, kayak gitu ya. Kalau BB Lips ini pure hanya dia mengisi warna dan memberikan nutrisi sehingga si bibirnya lebih lembab dan lebih sehat. Kayak gitu ya perbedaannya. Nah, untuk proses pengerjaan si sulam bibir ini menggunakan jarumnya yang 1 pin, 3 pin, atau bahkan 5 sampai 7 pin ya. Dengan kedalaman 0,50. Kedalaman mulai dari 0,50 di atas kulit. Jadi dia itu dalam banget ya kalau sulam bibir ya. Beda lagi nanti kalau misalnya ada tato bibir itu beda ya. BB lips, sulam bibir sama tato bibir itu kedalamannya semua beda-beda. Oke, dan wajib menggunakan krim anestesi untuk mengurangi rasa sakit ya kalau untuk sulam bibir. Kalau untuk BB lips saya rasa tidak perlu ya karena dia sama sekali tidak merasakan sakit. Oke, bisa di next lagi Kak. Dina, di sini saya buatkan bagan biar dia itu lebih terperinci ya perbedaan BB lips sama sulam bibir. Kayak gitu ya. Kalau BB lips warna ngejrengnya itu kurang lebih bertahan 1 sampai 2 minggu tergantung dari kulit bibir itu sendiri ya. Kulit bibir setiap manusia akan beda-beda. Lanjut prosedurnya menggunakan jarum yang paling kecil, jarum yang sangat tidak menyakiti sama sekali kayak gitu ya, yaitu jarum nano. Lalu pigmen warna disuntikan ke dalam kulit tadi 0,15 sampai 0,25 mm di lapisan paling atas kulit dan prosesnya tidak sakit sama sekali. Saya rasa juga tidak menggunakan anestesi. Hasil maksimal membutuhkan 3 sampai 4 atau 6 kali ya. Saya ralat 3 sampai 6 kali ya pengulangan sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Lalu tidak ada proses peel off sama sekali ya, hasil langsung terlihat ya. Kalau sulam bibir itu nanti ada proses peel off dulu selama 1 mingguan kurang lebih, baru dia keluar itu warna si bibirnya kayak gitu setelah disulam ya. Lalu kalau sulam bibir itu kan hasilnya permanen, semi permanen sampai kurang lebih 2 tahunan, terus menggunakan needle jarum 1P sampai 3P, lalu pigmen warna yang disuntikan kedalamannya mulai dari 0,50, terus menggunakan anestesi wajib, lalu ada proses bengkak dan kemungkinan resiko iritasi jika salah penanganan. Kayak gitu. Lalu hasil maksimal membutuhkan retouch 2 kali kalau untuk sulam bibir ya. Kalau untuk sulam bibir satu kali pengaplikasian dia memang kelihatan merah dan lain-lain. Ada juga bibir yang memang dia susah warnanya harus 2 kali pengulangan ada, biasanya itu adalah bibir yang gelap dan hitam ya, itu biasanya 2 kali ya, memerlukan 2 kali retouch. Lalu ada proses peel off juga kurang lebih 1 mingguan dan ada perawatan khusus aftercare setelah sulam bibir ya. Kalau untuk BB lips saya rasa tidak ada perawatan yang belibet ya. Lanjut Kak. Nah, tadi udah terlihat ya segi perbedaan-perbedaannya, saya udah buatkan bagan juga ya. Jadi teman-teman bisa membedakan ya, kalau sulam bibir dan BB lips itu jauh berbeda.
Oke, nah teman-teman juga kan pasti bingung ya, yang kita gunakan tuh jarumnya seperti apa gitu, kok bisa sih bisa membuat warna di bibir gitu ya. Nah teman-teman yang kita gunakan adalah jarum nano yang paling ujung sebelah kiri kanan, maaf, kanan. Nah, itu jarum nano. Bisa dibaca, itu bisa untuk kalau untuk wajah itu bisa untuk mencerahkan, mengurangi flek, mengecilkan pori, BB, atau CC Glow. Nah, bisa juga pakai jarum 42 pin, bisa juga pakai yang 36 pin, kayak gitu ya. Jadi tergantung dari si kulit bibir dan kondisi bibirnya ya teman-teman ya. Kalau yang untuk sulam bibir bisa dilihat tuh yang paling atas itu jarum pin 1, pin 3 itu bisa pakai untuk sulam-sulam bibir. Nah, oke, bedanya itu ya. Bedanya di jarum sama kedalaman ya. Meskipun teman-teman menggunakan jarum 36 pin, 46 pin atau jarum nano untuk BB lips, tetap itu kedalamannya hanya 0,15 sampai 0,25 saja. Jadi tidak dalam banget ya, tidak sampai menyakiti si kulit bibir itu sendiri. Oke, next teman-teman. Di next ya. Jadi untuk jenis-jenis jarum dermapen udah paham ya. Nah, apa saja sih yang nggak boleh dilakukan untuk BB lips ini? Jadi orang-orang apa sih, orang-orang seperti apa, atau kondisi bibir seperti apa yang tidak boleh dilakukan untuk BB lips? Nah, kalau misalnya teman-teman ada customer yang dia sariawan, terus dia memiliki penyakit kulit yang herpes di bawah situ tuh ada gambarnya ya. Ada herpes, ada eksim, ada angular cheilitis, ada dermatitis perioral. Nah, itu adalah semua adalah penyakit-penyakit kulit ya. Nah, yang untuk angular cheilitis ini adalah kulit bibir yang dia biasanya di bagian samping sini nih. Nah, yang gambar paling bawah itu, nah itu adalah penyakit kulit di area bibir yang biasanya di daerah sini itu selalu terasa perih. Nah, itu menurut saya tidak usah dilakukan BB lips kayak gitu ya. Jadi teman-teman udah paham ya kulit-kulit bibir yang seperti apa saja yang tidak perlu. Oke, lanjut. Lanjut, Kak. Nah, kita udah tahu kan ya tadi sariawan, herpes dan lain-lain itu tidak boleh. Karena kenapa tidak boleh? Karena kalau misalnya dia um, tersenggol oleh si jarum nanonya itu bakalan berbahaya, bahkan mengakibatkan infeksi ya teman-teman. Maka dari itu teman-teman menurut saya nggak perlu dilakukan BB lips di si penyakit-penyakit kulit tersebut. Oke, lanjut Kak. Next ya. Nah, resiko dan efek samping, meskipun prosedurnya tidak terlalu invasif pada kulit, ada beberapa kemungkinan resiko dan efek samping yang dapat terjadi jika tidak dicegah. Jadi ini adalah resiko dan efek samping setelah melakukan BB lips ya. Maka dari itu teman-teman agar tidak bibir terasa kering, terasa nyeri, terasa bengkak, itu teman-teman wajib memberitahukan aftercare-nya, memberitahukan setelah penanganan BB lips itu, teman-teman kasihlah itu serum serum untuk bibir, atau enggak teman-teman bisa menginfoin ke customer lain untuk selalu menggunakan lip balm, itu bisa kayak gitu ya. Lalu ada juga bibir sedikit lebih gelap dan proses recovery-nya kurang lebih semingguan. Nah, untuk bibir lebih gelap ini saya rasa di prosesnya ya. Jadi kalau misalnya dia bibirnya agak gelap, teman-teman harusnya kalau misalnya mau dia menambahkan warna, dia harus menambahkan warna penetral dulu. Warna penetral itu warna apa? Jadi warna penetral itu warna kuning sama warna orange biasanya ya. Warna kuning sama warna orange.
Jadi untuk bibir yang gelap banget, teman-teman bisa menambahkan warna kuning atau warna orange. Biasanya untuk warna kuning itu bagian gelap bagian si garis bibir itu tambahkan warna kuning atau warna orange. Kayak gitu ya. Lalu nanti setelah pakai warna orange bisa menggunakan warna pink atau warna merah. Kayak gitu. Lanjut. Nah, solusinya apa aja sih setelah melakukan BB lips? Nah, teman-teman bisa dilihat uh, nanti jangan sering menyentuh bibir Anda selama 24 jam. Jangan dipegang-pegang pakai tangan juga, apalagi tangan kotor, atau jangan dulu minum pakai gelas ya teman-teman ya. Jadi teman-teman minumnya pakai sedotan terlebih dahulu ya. Lalu tidak terkena air atau minyak secara langsung dalam waktu kurang lebih 24 jam. Jadi bagaimana kalau misalnya teman-teman muslim yang mau melakukan ibadah. Nah, teman-teman kalau misalnya mau melakukan ibadah, silakan wudhu terlebih dahulu, tapi langsung ditap-tap kering ya, langsung ditap-tap kering bibirnya, oke? Okay? Lalu jangan menggosok atau menggaruk bibir teman-teman, lalu meminimalkan risiko area basah sampai 7 hari. Di sini maksudnya, jadi teman-teman jangan dulu berenang ya teman-teman ya, jangan dulu berenang ke sana kemari selama 7 hari itu jangan dulu. Lalu tidak boleh terpapar panas atau dingin ekstrim seperti sauna atau berjemur selama kurang lebih dalam waktu 10 harian. Lalu jangan menggunakan produk rias terlebih dahulu, jangan dulu menggunakan lipstick, apalagi lipstick yang pigmented atau lipstick yang dia susah dihapus gitu loh warnanya ya. Lalu jangan juga oh iya, kalau misalnya mau menggunakan lip balm, saya sarankan menggunakan lip balm yang dia ber-SPF ya. SPF minimal 30 bisa. Biasanya di marketplace juga suka ada kok lip balm yang ada SPF-nya. Lalu gunakan pembersih wajah yang lembut. Kayak gitu. Jadi pada saat melakukan cuci wajah itu harus pelan-pelan juga ya. Jangan area bibirnya jangan terlalu membersihkan secara brutal kayak gitu, jangan. Oke, lanjut. Nah, di sini pengenalan alat dan bahan ya, teman-teman. Ini di sini saya kenalkan bahan-bahan atau alat-alat yang wajib teman-teman ada ya. Nah, di sini ada alat dermapen ya, teman-teman tuh. Alat dermapennya merek apa saja boleh. Kebetulan di sini saya menggunakan merek ini sama seperti gambar ya, MYM ya, teman-teman. Lalu ada jarum nano di sini. Di sini ada saya banyak juga ya pilihan jarumnya ya. Jadi di sini ada jarum nano. Saya menggunakan jarum nano. Ada juga yang 42 needle juga ada ya. Untuk saat ini kita menggunakan jarum nano ya. Untuk satu klien satu jarum ya teman-teman ya. Jangan digunakan berkali-kali. Ya, untuk menghindari apa? Menghindari area jamur, terus area takutnya terkontaminasi dengan bakteri lain. Maka dari itu satu orang satu jarum. Oke, lalu di sini ada BB Lips Color. Jadi warna-warnanya kalau saya menggunakan di sini adalah merek Dr. Drawing ya, teman-teman. Lalu di sini ada lip scrub dan lip booster, lip booster. Next ya Kak ya. Next. Nah, di sini ada lip scrub ya. Lip scrubnya kalau misalnya teman-teman beli satu paketan yang tadi Dokter Dra tadi itu bakalan ada pewarna, lalu ada lip scrub, ada lip boosternya juga. Tapi kemarin saya cek di marketplace sudah jarang ada yang menjual paketan seperti itu. Jadi banyaknya itu yang menjual satu ampul kayak gini, satu warna kayak gini, terus lip boosternya dokter dokter drawing kayak gini, DR drawing tuh. Jadi satu ampul kayak gini. Jadi saya belinya juga satu ampul karena yang kemarin itu kan sudah habis ya. Lalu ada lip mask juga.
Oke. Lalu teman-teman juga perlu juga antisipasi. Ini aftercare untuk sulam bibir sebenarnya. Tapi kalau misalnya untuk kondisi klien kita misalnya nanti dia merasa area bibirnya agak perih atau gimana-gimana, kita berikan aftercare ini juga boleh ya. Tapi sebenarnya tanpa ini juga nggak apa-apa. Udah udah aman kok gitu ya. Oke, lanjut. Sudah alat dan bahan, kita lihat dari prosedurnya terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada prosedur yang pertama yaitu aplikasikan efoliasi gel ya. Mau gel atau scrub bibir itu diaplikasikan ke area bibir, terus dia bersihkan terlebih dahulu area bibir, biar apa? Biar si sel-sel kulit mati area bibir itu terangkat. Setelah itu silakan bersihkan, itu step kedua, bersihkan, itu benar-benar harus bersih ya teman-teman, jadi si bibirnya itu tidak ada yang kering-kering lagi. Tidak ada yang kering-kering lagi. Jadi si area bibir kering itu sudah terangkat oleh si eksfoliasi scrub ya. Lanjut, pilihlah warna, misalnya untuk hari ini kita kasih warna seperti ini ya. Kasih warna serum yang pink, tapi tidak terlalu pink ya. Oke, lanjut. Nanti kalau misalnya udah diaplikasikan warna, baru teman-teman siapkan mesinnya dan siapkan jarumnya ya. Oke, ini saya praktekkan sekarang saja. Sebelum itu saya akan bersihkan tangan dan area mesinnya ya. Nah, pakai ini ya, pakai one swipe tuh. Atau pakai sanitizer boleh. Jadi teman-teman pastikan bersihkan area alat sulamnya ini. Oke, sudah bersih dan jarum nanonya ini ya. Oke, jarum nanonya kita buka dulu. Baru ya teman-teman ya. Nah, kita bersihkan area jarumnya biar dia steril ya sampai bawahnya ya. Udah kayak gitu, kita siapkan. Dilihat ya ininya ya. Dengan kedalaman 0,15 ya. Jadi bisa diatur ya. Untuk yang mesin MYM ini, jadi kedalamannya bisa diatur di sini ya, tuh. Bisa diputar saja. Oke. Jadi teman-teman juga perlu khawatir, aduh kedalamannya segimana ya, 0,15 itu segimana ya, gitu ya. Di sini teman-teman bisa dicek aja 0,15 sampai, jadi teman-teman di sini ceknya antara 0,15 sampai 0,25 ya, sebelum 0,25 ya. Oke, kita tester dulu ya. Teman-teman udah punya kan alat yang seperti ini ya. Nah, kalau misalnya dia sudah kedalaman 0,15, Maaf, Miss. PPT-nya ya, saya turunkan dulu. oke. Nanti kalau misalnya udah sebentar ya, udah di setting kedalaman 0,15, lalu teman-teman baru aplikasikan ke area bibir. Setelah aplikasikan ke area bibir kurang lebih 5 menit, tapi dalam 2 sampai 3 step aja untuk penambahan warnanya ya. Kalau misalnya dia memang membutuhkan warna yang agak banyak, agak cerah kayak gitu, boleh dilakukan 2 sampai 3 kali pengulangan penambahan warna. Lalu setelah itu aplikasikan lip booster
Nah, aplikasikan lip boosternya ini. Lalu setelah aplikasikan lip booster, teman-teman bisa menambahkan lagi pakai meratakan lagi pakai si mesin Dermapennya ini lagi, lalu ditutup dengan lip mask. Oke, seperti itu ya untuk Yang pakai pandangannya. krim anestesi nggak? Oh tidak ya, tidak sama sekali pakai krim anestesi karena kita hanya menggunakan jarum yang paling kecil dan itu pun kedalamannya hanya 0,15 antara 0,15 sampai 0,25 saja. Oke, untuk prosedur atau praktek ditunggu 5 menit, saya pamit terlebih dahulu. Untuk pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar saja ya, baru nanti kita Maaf teman-teman semua, nanti ada sesi tanya jawabnya saya bacain akhir aja ya. Oke, ditunggu sebentar ya. Ini mau setting kameranya terlebih dahulu biar kamera belakang. Nah, kamera belakang jelas ya, sebentar. Ini gini aja nih, biar kamu nggak pegal. Nah, pegel nggak gini nggak kan? Udah turun lagi. Gini aja tapi ininya turun. Dah. Oke, kita mulai ya. Jangan lupa teman-teman yang punya handscoon, pakai handscoon ya. Atau kalau misalnya teman-teman nggak punya handscoon, silakan menggunakan hand sanitizer untuk tangannya ya. Yang pasti tangan teman-teman harus steril ya teman-teman ya, biar tetap terjaga kebersihannya ya. Oke, sebelum itu kita ini sudah saya lap tadi pakai tisu basah dan sudah saya bersihkan juga. Setelah itu kita, kalau saya sarankan si tisu basahnya yang antibakterial ya teman-teman tuh. Tisu basahnya saya sarankan yang antibakterial. Oke, jadi dikit. Up. Oke. Oke, yang pertama kali yang akan kita lakukan adalah scrub bibir. Oke, kita ambil scrubnya.
Aja. Kita ratakan pakai tangan boleh. Lalu kita scrub bisa menggunakan alat seperti ini. Ini seperti sikat gigi bayi ya teman-teman tuh. Tapi teman-teman bisa cari di marketplace alat scrub bibir seperti ini ya. Lalu kita scrub bagian bibirnya pelan-pelan saja. Aja. Nah, biar si sel-sel kulit mati di area bibirnya itu terangkat. Kalau misalnya teman-teman nggak punya alat seperti ini, pakai tangan juga bisa seperti itu ya. Dulu. Nah, sudah bersih. Nah, tuh. Ini sudah terkelupas semua ya. Oke, sudah terkelupas semua. Kita akan mengaplikasikan warna. Jangan lupa siapkan cincin. Jadi teman-teman kalau misalnya punya cincin apa namanya ini ya, cincin sulam ya, cincin untuk tinta sulam atau cincin untuk lem extension, teman-teman bisa menggunakan itu ya. Atau pakai wadah boleh, wadah terserah. Yang penting wadahnya tetap steril ya teman-teman ya. Kita ambil pigmen warnanya. Ini adalah serum warna ya. Jadi selain warna di sini ada serumnya. Oke, kita aplikasikan. Maaf Kak, ini yang dipakai warna apa ya? Ini warna yang dipakai adalah warna pink, pink agak kemerah-merahan ya. Rose pink. Oke, kita sudah aplikasikan warna. Kita siapkan alatnya, kedalaman alatnya sudah disetting 0,15 sampai 25. Teman-teman bisa coba 25 juga. Untuk kecepatan si mesinnya itu atau speed si mesinnya juga itu yang paling rendah saja ya. Oke, kita mulai ya. Untuk caranya begini saja, si area bibir bawah agak dibeginikan ya. Sakit nggak, Kak? Enggak.
Enggak, oke. Nah, jangan, Indah Dewi jangan ngidupin itu terus fotonya keluar terus Indah Dewi. halo? Tapi terasa kan Wi ada jarum-jarum masuk itu? Terasa? Oke. Ini saya pakai kedalaman 0,25 ya. Kalau buat bibir hitam mix nggak, Kak? Kalau untuk bibir hitam, pakainya warna yang cerah, warna kuning atau warna orange terlebih dahulu ya. Baru setelah itu, baru ditambah dengan warna merah atau warna pink. Ini. Ditunggu sebentar ya teman-teman ya. Oh, Yanti tolong Yanti. Halo, Yanti. Coba. Nah, jangan lupa si bibirnya itu harus kalian stretch seperti ini ya, bukan diangkat apa namanya, ditarik. Nah, kayak gini, tarik. Nah, biar si lipatan-lipatan bibirnya ini masuk pigmen warna ini, pigmen sama serum, karena ini kan bukan hanya warna ya, tapi dia serum warna. Di dalamnya itu kan ada serumnya. Serumnya itu dia untuk melembabkan si bibirnya tersebut. Untuk BB Lips ini dia menggunakan serum warna ya teman-teman ya. Tahan berapa lama ini, Kak? Nah, untuk warnanya itu tadi sudah saya jelaskan, biasanya untuk BB Lips ini kurang lebih 1 sampai 2 minggu di awal. Namun kalau misalnya kliennya melakukan 3 sampai 6 kali perawatan, biasanya bisa hingga sampai 6 bulan warna natural, warna pink natural, warna pink pinkish gitu ya. Jadi tergantung dari dia melakukan perawatan itu sendiri. Jangan lupa si bibir yang paling bawah ini di kayak giniin ya, tuh. Biasanya untuk step pertama ini, 5 menit pertama ini warnanya dia belum masuk banyak ya. Maaf ya teman-teman, ini saya menggunakan 0,15 terlebih dahulu yang awal ya. Nanti setelah step kedua kita gunakan yang 0,25 ya teman-teman ya. Yang bawah sudah, tinggal yang atas. Lagi aja. Kalau warnanya itu masuk ke bibir, aman ya teman-teman, nggak apa-apa. Agak dulu mandiri. Ada downtime, Kak? Untuk BB Lips ini sama sekali nggak ada downtime, Kak. Oke, kita coba hapus dulu. Nah, Nah, untuk kedalaman 15, teman-teman, kita pakai kedalaman 15 dulu. Tadi yang awal, maaf ya. Tadi saya salah nyebut. Nah, untuk kedalaman yang awal itu pakai yang kedalaman 15. Jadi warnanya itu tuh yang masuk segini ya. Tuh, ya.
Oke, nanti kita ulangi kedua. Ini warnanya sudah terlihat pink ya, pinknya pink tipis ya. Kita tambah lagi. Tadi kan sudah sebenarnya kita sudah konsultasi dulu ya, maksudnya dia sudah bilang kalau misalnya bibirnya itu kering dan dia itu pengen warnanya warna pink aja, agar apa? Agar hasil hasilnya itu eh, pink natural gitu. Kalau teman-teman si kliennya pengen warnanya merah ya silakan, boleh. Berarti bisa Kak, dipakai. itu tadi Bisa pakai dong. jarum nomor berapa ya tadi ya? Pin Pakai berapa, jarum Kak? nano kalau yang ini. Oh, nano ya. Jadi Ih, nggak tajam ya? nggak tajam sama sekali. Oh, Yang penting kedalamannya juga diperhatikan ya. oke. Makasih ya. Iya, oke. Sekarang kita masuk ke kedalaman 0,25 ya. Ini tinggal kita putar aja ya. Kita putar 0,25. Oke. Oke. Ini agak kerasa bergetar ya, Kak ya? Kerasa? Oke, Kak. Beli. Jangan lupa di stretch agar warnanya masuk. Nah, di packingnya. Jangan diseret ya teman-teman ya. Kalau diseret takutnya kulitnya itu keseret juga keambil. Jadi teman-teman cukup di kayak giniin saja. Nah, Ini pengulang. nanti kita lihat dulu hasilnya. Kalau misalnya yang kedua dia udah masuk, boleh 2 kali aja. Tapi kalau misalnya yang kedua warnanya kurang masuk atau dia enggak suka dengan kurang gitu ya, kurang puas dengan warnanya, maka kita wajib pengulangan yang ketiga. Gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan si klien. Biasanya bagian dalam bibirnya ini masam. Dibuka bagian atas. Oke. Jadi rasanya tuh cekit-cekit begitu ya, tapi nggak sakit kok. Coba Kak.
Oke, kita cek lagi. Tuh, ini dihapus pakai tisu basah, warna pinknya kelihatan nggak? Coba di atas. Tuh, Kelihatan. aman. Nah, kelihatan ya. Karena kalau BB Lips ini beda sama sulam ya. Kalau sulam kan dia kedalaman cepat, kedalaman cepat. Kedalamannya dalam banget, jadi dia langsung kelihatan kan. Nah, kalau BB Lips ini kita perlu beberapa kali lagi. Karena saya rasa ini kurang ya. Tuh. Oke, kita coba satu kali lagi. Itu tadi dua anak saya nggak ada. Kalau misalnya kliennya minta mix misalnya, Kak, aku pengen mix pakai warna ini dong, misalnya apa, merah gitu. Boleh. Boleh mix warna merah, boleh. Tapi kalau untuk mix-mix warna kayak gitu ya, saya sarankan teman-teman harus mix and match warnanya dengan satu merek ya teman-teman ya. Kalau saya kan pakainya DR Drawing semua mereknya. Jadi kalau misalnya mau mix and match, saya rasa oke, bagus, dan dia cepat ngeblend, cepat nyatunya warnanya. Tapi kalau misalnya dicampur dengan merek lain, itu saya rasa kurang bagus ya. Ini warna apa, Kak? Ini warna pink juga, masih pink. Untuk warna pink ini nanti kan hasilnya hasil natural. Jadi gimana caranya biar warnanya keluar natural? Teman-teman carinya adalah warna yang cerah. Kalau misalnya mau dia warnanya merah dong, tapi merah natural gitu. Berarti carinya yang merahnya merah eh, cerah, merah cabai kayak gitu. Oke, kita mulai dengan kedalaman 0,25 ya. Kalau kulit bibir kan banyak lipatan-lipatannya ya teman-teman. Jadi pastikan di ini jembeng di kulit bibirnya. Aduh, gak kelihatan wih di gambar.
Kalau ada yang mau bertanya silakan ya, langsung open mic juga nggak apa-apa, atau enggak nulis di kolom komentar atau kolom pertanyaan boleh. Ini nggak boleh kena air dulu ya, Kak? Kalau udah treatment begini nggak boleh kena air. Boleh Kak, boleh, tapi langsung dikeringin. Jadi tadi udah saya jelaskan untuk 1 hari setelahnya jangan dulu kena air atau tergenang air atau minyak ya. Untuk tahannya itu berapa hari, Bun? Kenapa? Untuk tahan kelamaan ini bibir yang habis di BB lips. Untuk tahan warnanya, untuk yang pertama itu biasanya 1 sampai 2 minggu. Namun jika dilakukan beberapa kali perawatan BB lips itu bisa bertahan hingga 6 bulan ke depan untuk warna yang lebih cerah, lebih pink gitu ya dari warna asli. Untuk jarak Tapi treatmentnya di garis bawahi kalau kliennya itu dalam 1 minggu misalnya 2 kali perawatan atau 3 kali juga nggak apa-apa sih ya. Pokoknya dalam 3 sampai 6 sesi dia melakukan perawatan BB lips ini, insya Allah hasilnya itu warna pinknya pink alami keluar ya, lebih cerah ya. Bisa dibanderol harga berapa ya, Mbak? Kalau untuk BB lips biasanya kalau di tempat saya 150 Kak. Kak mau tanya, kalau untuk bibirnya kering itu bisa nggak? Bisa, nanti dieksfoliasi dulu. Jadi si bibirnya biar eksfoliasi dulu. Terus setelah perawatan BB lip harus wajib dia pengaplikasian lip balmnya. Oke, baik. Terima kasih. Iya. Kalau yang scrub itu apa, Kak? Apa Kak? Kalau yang di scrub itu sama eksfoliasi. Eksfoliasi adalah pengangkatan sel kulit mati kan. Itu menggunakan scrub ya. Oke, kita cek ya. Aduh. Nah, yang ketiga warna masuk ya. Ini dilap pakai tes basket biar kelihatan pigmen warnanya masuk atau tidak. Kalau mau tahu alergi gimana, Kak? Intan, jangan ngidupin mic. Mohon satu-satu pertanyaannya tadi siapa saja? Kak, kalau mau tahu alergi gimana ya? Alergi itu biasanya itu dari bahannya ya, dari bahannya kayak gimana. Kalau untuk merek kita itu pakainya kan merek DR Drawing itu insya Allah aman karena bahannya juga organik. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau misalnya dia ternyata alergi, biasanya alergi itu untuk BB lips itu jarang sekali ya, jarang sekali dia alergi ya. Tapi kalau untuk sulam pernah tuh saya menemukan kasus yang dia itu alergi. Tapi biasanya untuk sulam itu alerginya ada di alergi krim anestesi gitu. Tapi sejauh ini yang BB lips saya belum menemukan alergi-alergi yang aneh-aneh sih ya. Cuman paling setelah BB lips itu si bibirnya itu jadi kayak
apa namanya tuh ya, agak ketarik kayak gitu ya. Jadi bibirnya tuh kayak agak ketarik gitu. Karena apa? Karena kan dia memasukkan pigmen warna tuh. Ya tuh, warnanya masuk. Tuh, tinggal ini kita satu kali pengulangan lagi ya untuk yang bagian atas. Nah, dulu. Kelihatan ya, untuk bagian atas, bagian sebelah sini dia kurang, mundurin lagi kameranya. Nah, yang sebelah sini, yang bagian atas, dia warnanya kurang masuk ya. Kita coba kasih warna penetral dulu ya. Untuk bagian atas kita kasih warna penetral dulu, yaitu warna orange ya. Kak, kenapa harus dikasih warna orange sebagai warna netral ya? Warna orange itu adalah warna penetral. Warna penetral dari warna hitam atau warna gelap di bibir. Nanti itu warna si bibir kita itu nggak akan warna orange, Kak. Tapi warnanya itu akan si warna gelapnya itu akan tersamarkan gitu. Jadi bukan jadi warna orange ya bibirnya, tapi warna si gelapnya itu akan jadi tersamarkan gitu ya. Oke, kita kasih pigmen yang warna orange. Tapi kalau warna bibirnya hitam berarti harus awalnya warna orange dulu ya Kak ya. Iya, betul. Kelihatan ya, ini warnanya jelas gak ya di kamera? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya, aman ya. Oke, kita masukkan pigmen warna orange. Dengan kecepatan yang rendah saja, lalu dengan kedalaman 0,25 ya. Hmm? Oh, kalau ini, kalau apa sih namanya? Paling ujung sini itu kan kulitnya tipis ya. Jadi dia kayak lebih sensitif aja kalau kamu jarum. Jadi area sini pelan-pelan. Kita tambahkan lagi pigmen orange-nya. Kalau dibuat jarumnya 0,50 bisa Kak? Nanti kesakitan, teman-teman. Kalau dibuat 0,50 itu harus menggunakan anestesia. 0,50, 1 itu harus pakai anestesi. Tapi untuk ini apa sih namanya, kedalaman-kedalaman itu biasanya tergantung dari si klien ya. Biasanya kalau misalnya klien itu dia eh, apa namanya, tahan tahan sakit, biasanya kenaikan si ininya apa sih namanya,
kedalamannya. Seperti dengan sulam, sulam juga kedalaman sekian-sekian beda-beda orang ternyata ya. Ada yang tahan, ada yang kurang tahan. Aduh. Oke. Kita tambah lagi satu kali aplikasi warna pinknya. Jadi ngasihin serum warnanya itu nggak apa-apa ya, kebanyakan banyak juga ya. Biar dia itu ini masuk gitu di pori-pori si bibirnya ini ya. Apa ini serum ya, Kak? Dikasih serum ya? Ini serum warna, Kak. Kalau BB Lips kan pakainya serum warna. Ini kita pengaplikasian keempat ya. Lagi dingin. Oke, sudah ya. Kita cek. Ah,
Coba dicek di kamera. Coba dicek di kamera. Di kamera kelihatan nggak ya warna si pink naturalnya itu? Coba teman-teman. Kelihatan, Kak. Ini pink natural ya, tuh. Tuh. Jadi hasilnya nggak kayak sulam ngejeblak itu ya. Oke, jadi warnanya itu warna pink natural. Coba aku kasih confirm dulu ke kakaknya. Warnanya cocok apa enggak? Kurang. Kak, segini kurang enggak, Kak? Cukup apa kurang? Udah cukup segitu? Enggak mau ditambah lagi warnanya? Enggak. Udah cukup. Oke, sudah itu kalau misalnya si customernya udah confirm segini warnanya tuh. Ini kan nggak nempel sebentar. Kita pakai tisu kering gitu ya. Ini nggak nempel ya warnanya tuh. Jadi warnanya akan pink seperti ini. Oke, kita sekarang akan tambahkan lip booster. Berarti dia nggak pinknya nggak ngejeblak ya Kak? Natural ya jadinya jatuhnya. Ya, warnanya itu tidak warna ngejeblak banget. Tapi kalau misalnya si kliennya bilang, Kak, aku pengennya warnanya yang agak kelihatan dong, gitu. Boleh kok. Boleh kita pengulangan sampai dia benar-benar kelihatan. Oke, sekarang kita pakai lip booster. Lip booster. Lip booster buat apa, Kak? Lip booster ini serum untuk penguat warna bibir dan melembabkan agak lebih tahan lama. Kelihatan nggak? Oke, kelihatan ya, lip booster. Kita Pil harga kasih. Kak, Gimana? pil harganya Kak untuk tinta tadi sama serumnya. Kalau tinta di merek ini, dia itu kurang lebih satu ampulnya itu untuk lip booster berapa ya? 60-an, 60.000. Untuk tintanya 100 ribuan ya. Kurang lebih ya. Kalau untuk tinta sama serumnya bisa dipakai berulang kan Kak? Bisa, bisa Kak. Enggak mesti satu klien satu ampul ya. Sekarang kita mix dengan lip booster. Oke. Nanti si lip boosternya aku akan kasih pakai Dermapen juga ya. Biar apa? Biar dia meresap dengan sempurna. Jadi lip booster ini eh, teksturnya ini ya, oily. Oke, kita lakukan menggunakan Tadi di mix Dermapen. ya Kak, tinta sama serumnya ya. Bentar ya Kak ya. Ini proses terakhir, ini lip booster ya Kak. Cukup diginiin saja. Nah,
Oke, sudah selesai lip booster. Kita siapkan masker untuk bibirnya. Kak, bentar dipotong, Kak. Tadi lip booster dicampur sama tinta ya, Kak? Yang terakhir. Yes, untuk si pewarnaan lebih pigmented lagi. Jadi tadi dikasih warna dulu, terus dikasih lip booster lagi. Gitu. Kalau misalnya si kliennya si warnanya itu sudah nempel, nggak usah pakai warna lagi ya kalau misalnya udah nempel. Tapi kalau misalnya si warnanya masih tipis, teman-teman tinggal dikasih warna lagi tapi sedikit saja, lalu dikasih lip boosternya. Gitu. Jadi dilihat dari situasi dan kondisi bibir klien ya. Oke, tinggal kasih. Ini berapa menit, Kak, dikasih? Kurang lebih 10 menit ya. Oke, kurang lebih 10 menit. Selama 10 menit itu kita tunggu. Nah, sambil menunggu kita open question ya, atau mungkin admin mau membaca pertanyaan boleh ya. Kak, saya nanya dulu. Boleh. Kalau misalnya customernya dia pengen sehat aja, kayak ya pengen lebih sehat aja, lebih lembab, tapi nggak mau dikasih warna itu pakai booster aja bisa. Pakai lip Kasih. booster aja bisa. Tapi lebih bagus ya mendingan sama dikasih warna pink tipis dikit aja. Pink tipis dikit ya. Biar dia itu warna. Jadi kalau misalnya bibir sehat itu adalah kan warna pink natural kan. Jadi menurut saya mendingan dikasih si serum warna pink tapi sedikit saja nggak apa-apa. Jadi asal dia ada warna dikit aja. Kayak gitu. Terus baru pengulangan 1 kali aja, baru dikasih lip booster. Kayak gitu. Itu kan ada kolagennya, ada vitamin C, vitamin E-nya. Gimana Kak? Ada lagi pertanyaan? Saya sambil minum ya. Kak, maaf mau tanya, untuk pengulangan treatment selanjutnya itu berapa minggu, Kak? 2 minggu atau 3 minggu atau berapa minggu? Saya sarankan 1 minggu sekali bisa sih. 1 minggu sekali bisa, atau minimal 2 minggu deh, nggak apa-apa. 2 minggu bisa. Terima kasih. Kak, kalau untuk jarum 26 36 kayak gitu-gitu, itu pakai anestesi enggak? Ini kan jarum nano aman, tapi kalau kayak jarum 36 kayak gitu harus di anestesi enggak? Jadi yang untuk pakai anestesi itu gimana dari kedalaman kita memasukkan pigmen warna ya. Jadi kalau misalnya dia kedalamannya 1 atau enggak 0,50, 1, 2,5 kayak gitu, itu wajib pakai anestesi. Kalau misalnya si jarumnya tadi 36 kayak gitu, kemarin saya sudah coba di beberapa klien sih katanya sih aman-aman aja, nggak ngerasa sakit atau gimana. Dan saya juga pernah nyobain di bibir saya sendiri pakai jarum 24, 42 sama 36 itu aman sih, nggak perlu anestesi. Jadi tergantung dari kedalaman ya, dari kedalaman si apa namanya masukin pigmen warnanya itu. Kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya kakak agak khawatir misalnya, aku takutnya dia kesakitan kayak gitu, boleh kok pakai anestesi. Untuk anestesi yang agak ringan, kakak bisa menggunakan anestesi. Sebentar ya, aku bawain anestesi.
Kakak bisa menggunakan anestesi ringan yang sebotol kecil ini. Itu bisa untuk 4-5 klien sih bisa pakai ini. Ini anestesi ringan untuk bibir ya. Atau kalau misalnya mau dalam banget gitu ya, kayak sulam alis, sulam bibir itu pakainya anestesi Korea ini bisa tuh CS Lab. Saya biasanya pakai ini CS Lab atau ada satu merek lagi. Tapi aku lebih pakai yang ini, prefer yang ini. Kalau misalnya kakak mau pakai anestesi tapi BB lips bisa pakai anestesi ringan ini. Oke, kayak gitu paling saya rekomendasiin produknya. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya bacakan dari pesan ya. Ya. Untuk tahan berapa lama lip BB-nya, Miss? Nah, untuk BB lips ini warna yang saya kasihin tadi itu kurang lebih bertahan 1-2 minggu di sesi pertama. Kalau misalnya si klien itu melakukan 3-6 kali sesi perawatan BB lips, itu warna bibir naturalnya itu bertahan hingga sampai kurang lebih 6 bulan. Kurang lebih 6 bulan tergantung dari kondisi dari bibir kliennya itu masing-masing ya. Kayak gitu ya. Jadi tergantung dari kulit bibirnya masing-masing. Harus ada pengulangan ya untuk hasil yang semi permanen. Oke, lanjut. Kalau PIN 24, 36 gitu tetap nggak usah anestesi, Kak, Miss. Itu sudah dijawab ya tadi ya. Jadi kalau misal pun mau pakai anestesi boleh, pakai anestesi ringan ini boleh, tapi dengan kedalaman 0,25 saja ya, yang aman-aman saja. Jadi kalau untuk pakai anestesi itu biasanya yang kedalamannya di atas 50 itu wajib pakai anestesi. Kayak gitu ya. Kayak kalau misalnya jarum untuk BB Glow, bukan BB Glow, untuk ini MTS mesoterapi kayak gitu itu wajib pakai anestesi sih. Kalau misal yang ini yang DNA salmon, tahu kan DNA salmon, tapi yang pakai MTS itu saya rasa wajib pakai apa namanya anestesi itu. Oke, lanjut. Eh, ini kalau customer alergi sama tinta yang diaplikasikan, solusinya gimana, Miss? Jadi untuk alergi itu gimana dulu ya? Ada alergi dia gatal, ada alergi dia alerginya kayak gimana dulu. Kalau misalnya alerginya itu cuman sekedar gatal kayak gitu, biasanya gatal itu penyebab dari kulit kulit bibir itu kering ya. Kalau kulit bibir itu kering, silakan dikasih Vaseline atau enggak lip balm kayak gitu. Jadi solusinya untuk bibir itu sangat mudah sih, hanya cukup lip balm aja. Lip balmnya juga wajib terkomposisi vitamin E, vitamin C, terus almond oil, bagus tuh itu untuk repairing si kulit bibirnya. Kayak gitu. Spill pembelian alat sama serumnya, Kak. Gimana tadi? Spill. Spill pembelian alat dan serumnya, Kak. Gitu. Oh, itu paling nanti di-share di grup ya. Kalau untuk harganya aku bisa spill harga dari mesin ini kurang lebih 300 sampai 500 ribuan, di antara harga segitu 300 sampai 500 ribu. Terus untuk apa sih namanya? Anestesi ini kan anestesinya satu box kayak gitu ya. Satu box kurang lebih 50 ribuan. Terus untuk lip booster, ini lip boosternya saya kasih apa namanya ini? Saya kasih perekat biar dia itu nggak keluar-keluar dan dia biar steril ya. Jadi aku kasih kayak gini. Ini lip boosternya sekitar 60 ribu kalau beli satuan ya.
Kalau beli satu paket kurang lebih ada di harga 500-an ya. Terus untuk ampul-ampul warnanya, ampul warna. Teman-teman kalau misalnya punya tinta sulam bibir bisa loh pakai tinta sulam bibir juga. Ini ampul. Ini tinta sulam bibir. Bisa pakai tinta sulam bibir. Cuman kalau tinta sulam bibir ini kan dia serumnya tidak sebagus serum BB ya. Tidak sebagus serum BB Lips. Kalau misalnya mau ditambah warnanya lebih pigmented, teman-teman bisa nambahin warna dari warna sulam bibir. Itu kalau warna sulam bibir itu lebih cepat masuknya warnanya. Jadi teman-teman bisa mix and match dengan tinta sulam bibir. Tapi saya sarankan mereknya, ini merek yang worth it gitu ya. Jadi dia tidak terlalu mahal, tidak juga terlalu murah ya. Dia harganya ini cuma 150.000. Ada yang lebih bagus, tinta sulam bibir, namanya Derma Blend, itu harganya kurang lebih 600, tapi itu lebih bagus juga. Itu tinta sulam bibir ya, ini kita ngomongin tinta sulam bibir. Tapi kalau teman-teman mau warnanya lebih pigmented, itu setelah dikasih serum warna BB Lips, teman-teman kasihlah itu warna serum warna untuk sulam bibir, itu bisa untuk warna yang lebih pigmented gitu ya. Maksudnya lebih keluar warnanya gitu. Itu bisa ditambah dengan warna sulam bibir. Oke, ada penambahan Lanjut, lagi? masih banyak, Miss. Ini ada Oke. pertanyaan. Kalau untuk bibir kering, kayak orang suka kurang minum air putih gitu, apa bisa melakukan treatment ini atau sama kita dilembabin dulu? Bisa Kak, ini tadi si klien kita bibirnya dia kering banget. Justru manfaat dari BB Lips ini adalah dia memberikan kesan sehat, healthy, plumpy, dan enggak kering gitu. Jadi melembabkan. Jadi untuk BB Lips ini justru cocok untuk membuat bibir kita itu lembab. Oke, Oke, lanjut. merek tinta pink apa Kak tadi? Mereknya sudah saya spill ya, DR Drawing. DR Drawing yang satu paket BB Lips khusus untuk DR Drawing yang khusus untuk BB Lips. Oke. Selisih berapa lama untuk pengulangan perawatannya, Bu? Pengulangan perawatan bisa 1 minggu, bisa 2 minggu. Kalau untuk hasil yang lebih maksimal per 1 minggu lebih bagus. Habis di BB Lips, boleh pakai lipstick nggak? Dari jarak 1 hari. Nah, tadi kan sudah dibahas ya di PowerPoint bahwa jangan dulu menggunakan make up atau pewarna bibir terlebih dahulu kurang lebih 1 mingguan, jangan dulu. Jadi biar apa? Biar kita tuh lihat hasilnya, ini cocok nggak sih di bibirku gitu, warnanya masuk nggak sih, melembabkan nggak sih gitu. Takutnya kalau misalnya udah di BB Lips terus ditambah lipstick, ya nanti hasilnya kayak gimana gitu, berhasil apa enggak kayak gitu. Karena di lipstick itu kan ada yang lipstick yang waterproof, ada yang lipstick yang memang dia bisa menyebabkan bibir kering, bisa menyebabkan si kulit bibirnya menjadi gelap, itulah. Maka dari itu jangan dulu menggunakan lipstick ya. Kalau lip balm itu saya sarankan, malah saya anjurkan. Atau enggak teman-teman aftercare nih. Aftercare sudah sulam bibir, teman-teman kasihlah ini. Ini aftercare ya. Jadi biar bibirnya itu dia tidak kering. Ini bisa digunakan 3 hari sekali selama 1 mingguan. Tipis-tipis aja pakai ini.
Oke, itu ini membuat bibir kita itu lebih sehat dan lebih pelampi. Oke, lanjut. Ini yang terakhir untuk pasang harga BB Lips-nya berapa ya kira-kira, Miss? Untuk harga BB Lips mulai dari 75 sampai 150.000 ya, rentan harga segitu sih. Soalnya ada pun di salon-salon di sini juga yang pasang harganya 80.000, 75.000 kayak gitu. Kecuali kalau misalnya teman-teman kasih paketan aja misalnya ya. Misalnya 300.000 untuk 6 kali perawatan. Itu kan lebih murah ya untuk si customer untuk 6 kali perawatan misalnya. Jadi si customer akan balik lagi setiap seminggu sekali untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, untuk mendapatkan hasil yang lebih pelampi, natural, pinkis-pinkis kayak gitu. Jadi permainan harga dari kondisi wilayah di sana ya, daerah di sana dan marketnya aja. Gimana Kak? Oke, sudah Miss, sudah saya bacakan semua dan ada yang minta nanti kirim produk-produk yang sudah disepil dari Miss Irma. Oke, pertanyaan apakah sudah terjawab semua atau masih ada yang mau bertanya? Silakan aja open mic ya, biar kita Miss, bisa komunikasi dua arah. Oh, ini kan udah 10 menit lebih ya. Kita buka si itunya ya, dinyalain. Kita buka masker bibirnya. Ini saya sengaja pakai handuk yang warna pink untuk area dada, takutnya dia warnanya turun ke bagian dada atau ke baju ya. Tuh ya. Tuh ya teman, ini warnanya lebih pigmented. Ini dipegang dulu aku. Nah ya, tuh. Oke. Kan bisa kelihatan ya. Ini lebih lembab dan lebih berwarna ya. Yang atasnya dikasih warna orange dulu ya, biar warna merah atau warna pinknya itu masuk gitu ya. Nanti untuk progres progres 1 hari 2 harinya nanti coba saya fotokan ya nanti di grup, terus dilihat juga progresnya kayak gitu ya. Ini untuk hasil hasil BB Lipsnya bisa dilihat kurang lebih seperti ini. Kok keluar? Sebentar. Enggak yo. Enggak tuh. Ini tidak ada pembengkakan sama sekali itu. Tidak ada pembengkakan sama sekali. Oke. Sudah yaitu hasil akhirnya nanti kita follow up lagi setelah 1-2 hari ke depan. Oke, silakan. Miss. Ada yang bertanya lagi? Miss, kalau ini untuk nggak jarak untuk nggak boleh kena airnya kira-kira berapa jam, Miss? 1 harian ya, 24 jam. 24 jam. Tapi kalau untuk yang orang ya kita sebagai muslim kan wajib ini ya beribadah ya, wajib wudhu kayak gitu. Nah, gimana caranya? Jadi pada saat kita setelah wudhu, selesai wudhu langsung ditap-tap aja pakai tisu hingga kering kayak gitu ya. Terus langsung dikasih ini aja. Ini adalah krim anti iritasi, ada vitamin A, vitamin D, vitamin E-nya juga untuk melembabkan. Jadi ini bagus juga ya. Aftercare-nya bisa teman-teman menggunakan merek ini ya. Kalau misalnya dia agak kering atau iritasi.
Tapi untuk BB lips ini iritasi dan lain-lain jarang sekali terjadi ya teman-teman. Jadi tindakan yang sangat aman gitu ya. Kalaupun ada di salon gitu, di salon sebelah, kok aku BB lips di sini kerasa banget ya, sakit ya, kerasa banget ya, bla 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 bla, misalnya kayak gitu ya. Berarti itu tindakannya ada yang salah. Ada yang salah pada saat BB lips itu. Mungkin dia menggunakan pin jarum 36 tapi dia tidak menggunakan anestesi dengan kedalaman 1,5 misal kayak gitu. Itu kan perlu dipertanyakan ya. Kayak gitu ya. Jadi yang saya ajarkan tadi itu tindakan semua insya Allah aman semua. Oke, ada pertanyaan lainnya? Ini ada satu lagi, Miss. Bila terjadi iritasi di pasien, apa yang dilakukan? Nah, ini kita kasih aftercare ini aja. Kita kasih aftercare Vogera atau juga ada yang aftercare yang dari DR Drawing juga, tapi itu lebih pricey ya. Satu vitaminnya kurang lebih 10 ribuan. 10 ribu apa 20 ribu gitu ya. Kalau ini kan aftercare-nya cuma kurang lebih 3 ribuan. Nggak sampai 5 ribu. Jadi aku prefer aku kasih aftercare ini untuk apa sih mengurangi iritasi atau enggak mencegah adanya iritasi pakai ini aftercare kayak gitu. Kalau misalnya bibir kering jangan dikelupas ya teman-teman, diolesin aja aftercare-nya aja. Oke. Oke, Miss. Sudah saya bacakan semua untuk pertanyaannya. Oke, gimana? Ada lagi pertanyaan? Apakah sudah selesai semua? Untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh open mic-nya. Nah, tips and triknya itu ya. Jadi kalau misalnya udah after BB lips, teman-teman saranin ke customer kalau misalnya mau minum pakai dulu sedotan. Terus kalau misalnya mau makan minyak itu jangan dulu gitu ya, jangan dulu makan minyak. Kenapa minyak? Karena minyak itu ini bikin si warnanya lebih cepat pudar dan si serum yang udah nempelnya itu cepat pudar juga. Maka dari itu jangan dulu makan atau minum yang berminyak. Dan jangan dulu menggunakan lipstick. Apalagi lipstiknya yang ada warnanya yang pigmented dan yang waterproof kayak gitu jangan terlebih dahulu ya. Lebih baik menggunakan lip balm yang ber-SPF juga lebih bagus, atau enggak teman-teman kasih aftercare ini karena ini bisa untuk melembabkan hingga 7 mingguan dan mengurangi iritasi jika terjadinya iritasi dan mencegah iritasi juga. Oke.